Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika Muhammad bin Abdullah al-Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah hati-hati yang senantiasa terisi dengan dzikrullah. Maka itu patut kita syukuri dan itu menjadikan modal bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam memperbaiki hati. Maka sesungguhnya hati manusia itu tidak selalu dalam satu kondisi. Kadangkala pada kondisi hati tersebut lagi semangat-semangatnya taat kepada Allah. Kadangkala hati tersebut mengalami fase yang namanya futur, malas dalam ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika hati itu mengalami fase penurunan, bagaimana cara kita memperbaikinya? Tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan mengupas 5 hadis saja. Sebenarnya banyak hadis yang berkaitan dengan hati dan memperbaikinya, akan tapi karena waktu yang singkat maka tidak mungkinlah kita mempelajarinya semuanya. Setidaknya ada 5 yang penting bagi kita untuk kita pelajari, bagaimana kita punya bekal dalam memperbaiki hati ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh segala sesuatunya, tekad dan keinginan yang kuat itu didasari dengan perbaikan hati dulu dan menjaga agar tetap selalu pada posisi kondisi yang sehat. Karena yang namanya hati itu pengaruhnya sangat kuat. Anggota badan itu ketergantungan dengan hati. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah sungguh dalam raga ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota badannya. Maka bila segumpal daging itu rusak, maka rusak semua seluruh tubuhnya. Dialah hati. Maka dari itu dilihat dari sisi kesehatan pula seperti itu. Ketika hati itu sudah mulai sakit, maka semua lambat laun
anggota tubuh badan juga kena dampaknya. Bila sehat hatinya, maka tentunya akan tampak pada jasmani seseorang. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abid Dunya dalam kitabnya At-Tawadhu' wal Khumul, dawi qalbak fa inna hajatallah ilal ibad salahu qulubihim. Obati hatimu, karena sungguh butuhnya Allah yang diminta kepada hamba adalah perbaikan hati-hati mereka. Yang dimaksud di sini islahul qulub, memperbaiki hati. Karena dengan hatinya yang baik, tentunya juga badannya juga ikut baik. Bila hatinya rusak, maka anggota tubuhnya, amalannya juga ikut rusak. Baik, adapun hadis yang pertama, petunjuk Nabi SAW, yaitu berkaitan dengan al-qalbu huwal aslu. Hati itu asal dasarnya. Segala ketaatan, segala bentuk maksiat pada dasarnya tergantung pada hati seseorang. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan disepakati oleh keduanya, dari sahabat mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'manu bi isba'aihi ila udhunayhi. Dan An-Nu'man ibn Bashir menunjukkan telunjuknya pada kedua telinganya. Maksudnya di sini adalah An-Nu'man bin Bashir mendengarkan dengan pendengarannya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di tengah-tengahnya itu banyak perkara syubhat, perkara yang rancu, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang hati-hati melindungi diri dari syubhat, sungguh dia berlepas diri untuk agama dan kehormatannya. Artinya dia menjaga agama dan kehormatannya dengan menjauhi segala bentuk perkara hal-hal yang rancu, yang tidak jelas arah halal dan haramnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, yang rancu, nah misal pada diri kita, ya kita nggak ngerti ini jelasnya ini haram atau halal, nah, maka sebagai seorang muslim yang baik, dia punya komitmen ketika perkara tersebut belum jelas dan tidak tahu arah mana yang lebih condong, maka pilihan terbaik bagi dia adalah menjauhi perkara tersebut, karena ini demi keselamatan agama dan kehormatan dia. Nah, maka barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, dia sejatinya terjatuh kepada perkara yang haram, karena hal yang rancu itu lebih dominan pada perkara-perkara yang haram. Kara'i yar'ahul hima. Nabi SAW berikan gambaran ibarat seperti ra'i, penggembala kambing, yang mana dia itu mengembala di sekitar perbatasan, ya, yushiku an yarta'a fihi,
dia hampir saja nginjek perbatasan tersebut atau melampaui perbatasan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Sungguh pada setiap kekuasaan, ya, kerajaan itu memiliki batasan-batasannya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Maka sungguh batasan-batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara syubhat itu lebih dominan kepada perkara yang haram. Maka sebaiknya ketika kita mendapati atau dihadapkan sebuah permasalahan yang di situ rancu, sebaiknya dihindari. Karena memang itu lebih dominan kepada perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kemudian beliau menyampaikan, sungguh dalam tubuh ini ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila sekerat daging, segumpal daging itu benar baik, maka semua tubuh juga akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila rusak, rusak semuanya. Ala wahyal qalbu. Tidaklah lain itu adalah hati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang mengomentar tentang hadis tadi, fil jumlah al-qalbu wal aslu. Secara umum hati itu asal dasar asasnya. Kama qala Abu Hurairah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, al-qalbu malikul a'dha wal a'dha junuduh. Hati itu rajanya anggota badan kita. Dan anggota badan kita itu bala tentaranya. Fa idza tabal malik tabat junuduh. Bila rajanya itu baik, baik pula prajuritnya. Wa idza khabuthat junuduhu. Bila rajanya itu jelek, buruk, buruk pula bala tentaranya. Dan ini sebagai disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Bila benar itu daging tersebut, maka semua akan ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila rusak, rusak semuanya. Tidaklah lain merupakan ialah dia hati. Maka kebaikan anggota badan maka tergantung pada kebaikan hati. Kerusakan anggota badan itu tergantung pada rusaknya hati. Oleh karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya, maka haruslah dimulai didasari dari hati dulu. Karena hati ini dasarnya. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an fal abdul ma'muru al manhiyu innama yu'lam bil amri wa nahyi qalbuhu. Ya, kalau sekiranya diwajibkan atas lainnya mengikutinya, maka seorang hamba itu sebenarnya diperintahkan, dilarang itu mengenali dari perintah dan larangan hatinya. Bagaimana hati memerintah, bagaimana hati melarang. Yang mana kalau kita ingin menjadikan diri kita itu selalu taat kepada Allah dan mudah untuk menahan diri dari larangan Allah Ta'ala, maka mulailah dengan hati dulu. Perbaiki hatinya dulu. Sebagaimana yang diperintahkan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Ya, puasa di mana kita sedang beribadah dengannya di bulan suci Ramadan. Maka seorang hamba itu apabila menolak
mengenali perintah dan tujuan melaksanakan ibadah ini, karena awal maksiyah minhu, yang pertama kali bermaksiat siapa? Dari mana? Dari hati. Ya. Kita nggak bisa maksa orang dalam ibadah, nggak bisa memaksa semua harus sholat, itu berat, susah. Apalagi merubah manusia yang sebelumnya tidak pernah sholat langsung sekejap disuruh sholat mau sholat, tidak. Tapi mulai dengan hatinya dulu, sadarkan akan kewajiban sholat, sadarkan akan kewajiban puasa. Kenapa di luar sana mereka orang-orang yang sehat walafiat dan masih muda itu dengan entengnya tidak berpuasa? Ya karena diawali dengan hati, hatinya nggak ada tergerak, hatinya sedang rusak. Kalau kita suruh-suruh begitu secara zahirnya saja, maka tentunya yang menjadikan ambisi kita dalam merubah mereka adalah rubah hatinya dulu. Ya, hatinya, mulai dengan hatinya sadarkan mereka. Karena ketika ibadah itu dilakukan atas dasar kesadaran, maka kita tidak perlu yang namanya CCTV, nggak perlu diawasi 24 jam. Maka sebuah kekeliruan sebagai pengasuh ya, di sekolahan pesantren itu dia selalu pengen mengawasi santrinya 24 jam, harus dalam kondisi benar terus. Tidak bisa, kita tidak mampu. Yang terbaik bagi kita sebagai seorang pendidik adalah menyadarkan hati anak-anak didik kita. Misal anak didik kita kok di pesantren Masya Allah kelihatan rajin di masjid, ya karena ada aturan. Tapi kenapa di rumah kok malah berbalik 180 derajat? Ketika liburan Masya Allah susahnya disuruh ke masjid. Ini anak pesantren ya, kita nggak usah menutupi lah ya, seperti itu kenyataannya. Kenapa? Ya karena tidak diawali dengan kesadaran, karena hati ini yang memerintahkan. Berarti kita harus memegang hatinya dulu ya, dalam mendidik anak itu. Tidak bisa kita paksa-paksa terus. Memaksa itu cara terakhir, tapi yang pertama kali adalah menumbuhkan kesadaran. Ketika hati anak itu sadar akan tanggung jawab kewajiban, dia dengan sendirinya kok, tidak butuh kita suruh-suruh. Udah ngerti adzan, dia sadar harus ke masjid. Sama halnya kalau anak sudah dewasa, ketika ngerti ini Ramadan, dia sadar dia harus berpuasa. Maka demikian, tentunya dengan inilah kita mengerti bahwa perbaikan diri dimulai dengan perbaikan hati, karena hati itu dasar asasnya. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, itu yang mendustakan itu disebutkan bukan anggota badannya tapi hatinya. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Yang asi, yang bermaksiat itu apanya? Hatinya. Sehingga anggota badannya ikut bermaksiat. Fala saddaqa wala shalla, dia enggak sedekah, dia enggak salat, tapi karena yang mendustakannya siapa? Hatinya. Wa tawalla, dan dia berpaling. Adapun pada haknya orang-orang yang su'ada, yang bahagia, di mana Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus salihat. Mereka sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Diawali dari hati dulu, kemudian beramal saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan keterangan ini dalam hadis tadi, jelas bagi kita bahwa hati itu asal, dasar dalam semua gerak-gerik dan ucapan.
Maka mengenali hukum-hukum tentang hati itu lebih penting daripada mengenali hukum seputar anggota badan. Karena ini dia asal dasarnya, dan ahkamul jawarih mutafarri'ah alaiha. Karena hukum berkaitan dengan anggota badan itu mencabang dari hukum asal hatinya. Tauhid. Tauhid awal mula dari mana? Hati. Ya. Meyakini Allah saja yang berhak disembah dari mana? Hati dulu. Sehingga kita menyadarkan kaum musyrikin, orang musyrikin, kuburiyin, dari mana? Kenakan dulu hati mereka. Sehingga Nabi SAW bagaimana beliau bersikeras bermujahadah selama 13 tahun menyadarkan kaum musyrikin akan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Dari mana dulu? Hati. Kalau hati sudah kepegang bertauhid, maka akan mudah. Sehingga hukum-hukum syariat yang lainnya, sisanya selama 10 tahun yang begitu banyak itu, selama berapa tahun? 10 tahun. Karena urusan tauhid, urusan hati. Kita sadarkan dari situ dulu. Ya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kenapa seperti ini? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ajsadikum wala ila suwarikum. Sungguh Allah tidak melihat pada jasad kalian dan juga pada paras kalian yang ganteng, yang rupawan, yang cantik. Tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi lebih melihat pada isi hati kalian. Dan beliau SAW menunjukkan jarinya ke dadanya, isi hati kita. Dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad bin Hanbal dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Wa asyara biyadihi ila sadrihi 3 marrat. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke dada 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ketika seorang membawa ketakwaan dalam hatinya dimanapun berada, dia akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, hati itu adalah asas dasarnya. Apabila hati itu bisa lurus istiqomah di atas ketakwaan dengan benar dan jujur, maka anggota badan pun ikut mengikutinya dengan pengamalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sebagai orang tua, dalam mendidik anak, didik karakter hati anak tersebut dengan tauhid tentunya, lebih kepada serapan ya. Untuk mendidik anak pada tauhid itu belum perlu yang namanya teori-teori, belum perlu, tapi lebih kepada serapan, bagaimana pengamalannya. Dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, disebutkan dalam kitab Waqafat At-Tarbawiyah ma hadits Nabi SAW, bagaimana poin-poin tarbawi dalam hadits Nabi SAW. Beliau memulai dengan tauhid, menanamkan akidah itu kepada anak-anak dengan penerapan, bukan dengan ngaji kitab ini, enggak, langsung terapkan. Karena anak belum waktunya, cukup dengan pengamalan, penyadaran dengan sholat ya, penyadaran dengan oh ini boleh, ini enggak boleh. Dengan kesadaran itu pula nantinya ketika besar kita aman, artinya tidak khawatir kalau anak kita jauh dari
kita. Yang menjadi kekhawatiran orang tua ketika anak sudah besar itu, nanti bagaimana anak saya? Kan seperti itu. Maka tentunya sejak kecil tanamkan nilai-nilai tauhid pada anak-anak kita. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, al-muradu bistiqamati imanih, mengomentari pada hadis la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Tidak akan lurus hati seorang, iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Al-Hafidh Ibnu Rajab mengomentari hadis di atas, yang dimaksud istiqomah imannya adalah istiqomah amalan anggota badannya. Fa inna a'malal jawarih la tastaqimu illa bistiqamatil qalbi. Karena amalan-amalan anggota badan itu enggak akan istiqomah, enggak akan langgeng kecuali dengan istiqomahnya hati. Ya, coba kita saksikan pemuda-pemuda hijrah, ya, pemuda-pemuda hijrah. Ketika yang hijrah hanya busananya saja dan kungku-kungkunya, beda, artinya perpindahan antara yang dulu ngungkunya itu orang-orang teman nggak baik, kemudian sama orang-orang yang ngaji, tapi tidak dibarengi dengan istiqomah hatinya, hijrahnya sebentar. Dia cepat mudah goyah. Maka yang pertama kali menjadikan perhatian dia ketika dia hijrah adalah hatinya. Kuatkan hatinya sehingga dia kuat dalam beramal soleh. Ya. Coba contoh ketika sholat jamaah subuh, yang hadir banyak, yang hadir itu orang tua atau anak muda? Anak muda atau orang tua? Orang tua. Padahal secara jasmani mereka sudah rapuh. Apa yang membuat mereka kuat? Hati. Ya. Hati yang membuat mereka kuat. Anak muda mana? Hatinya rapuh. Walaupun jasadnya kuat. Ya. Di bulan puasa ini banyak anak muda tidak puasa. Apakah mereka sakit-sakitan? Apakah mereka nggak kuat? Bukan karena nggak kuat, hatinya rapuh. Justru malah orang-orang tua yang semangatnya untuk berpuasa, walaupun dalam kondisi sudah uzur tapi pengen puasa karena hatinya kuat. Nah, ini yang perlu kita jadikan perhatian di sini. Kalau hatinya sudah lurus, sudah kuat, maka ketaatan pun ikut akan langgeng. Ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Sejatinya istiqomah itu di sini di mana? Hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Yang dimaksud istiqomah di sini mana? Istiqomah hati. Karena istiqomahnya hati akan menentukan amaliyah dia tetap istiqomah. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun padanya malaikat mengatakan jangan sedih, jangan takut, dan berikan kabar berita, kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, kalau yang dijanjikan dia ngerti ini surga yang menjadikan istiqomahnya tetap kuat dalam hatinya. Keteguhan hati ini penting.
Ya, makanya mereka orang-orang yang selalu dia ngaji itu sejatinya pengen menguatkan istiqomah hatinya tetap terus di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89 tentang masalah hati. Hati yang sehat itu bagaimana? Ya, kita harus ngerti ciri-cirinya. Ya, karena memang dasarnya dari hati, dasarnya dari segala sesuatu adalah hati. Kita pengen mengetahui, pengen mengenali bagaimana sih hati kita itu tetap bersih. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya. Yang orang kaya, yang dulunya kaya di dunia, tidak bisa membeli dengan hartanya untuk diringankan azabnya, itu tidak bisa. Nggak ada manfaatnya itu harta. Dan juga anak-anak yang banyak, toh walaupun soleh itu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, nggak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapapun yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat itu bagaimana? Hati yang selamat adalah yang selamat dari segala bentuk kesyirikan. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan, dan yang selamat dari segala hal yang membuat Allah murka, dan yang selamat dari terus menerus di atas kebid'ahan dan maksiat. Itu hati yang selamat. Tapi tentunya juga melazimkan adanya hati yang ikhlas hanya untuk Allah, yakinnya hanya kepada Allah, dan selalu menggapai ketaatan dan cintanya hanya kepada Allah, dan mengagungkan semua syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'nal qalbis salim. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ada perbedaan ibarah, ungkapan manusia tentang makna hati yang selamat. Adapun perkara yang menyatukan semuanya adalah hati yang selamat itu annahu alladhi qad salima li syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyah, yaitu yang selamat dari segala syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu, dan dari segenap syubhat yang membuat menolak pemberitaan Allah. Fasalima min ubudiyati ma siwah, sehingga hati itu selamat dari penghambaan diri kepada selain Allah. Wasalima min tahkimi ghairi rasulih, selamat dari berhukum dari hukum selain Rasulullah. Fasalima min mahfi mahabbatillah ma'a tahkimihi li rasulihi fi khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaih, maka dia selamat pada cintanya kepada Allah saja, dengan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, tawakalnya juga hanya kepada Allah, inabah kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merendahkan diri di hadapan Allah.
dalam segala kondisi dan menjauh dari segala hal yang dapat membuat Allah murka. Maka hati yang selamat yang seperti ini, ya. Berkata sebagian salaf tentang hati yang selamat itu bagaimana, maka setiap kali hendak melakukan sebuah perbuatan itu selalu bertanya, ma min fi'latin wa in saghurat illa yanshuru laha diwanani lima wa kaifa. Tidaklah sebuah perbuatan walaupun itu kecil kecuali lontarkanlah kepadanya sebuah pertanyaan, dua pertanyaan. Untuk apa dan bagaimana? Atau kenapa dan bagaimana? Kita sholat untuk apa? Kenapa? Gimana caranya? Kita sedekah untuk apa? Untuk riya atau untuk Allah? Dan bagaimana caranya? Kita puasa untuk apa? Kenapa kita puasa? Dan bagaimana caranya? Ini para salaf selalu setiap acap kali ingin melakukan sebuah perbuatan, maka dia selalu menanyakan pada dirinya sendiri, kenapa dan bagaimana. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbaikan hati adalah awsaful qulub. Kita harus mengenali sifat-sifat hati. Ya, mengenali dulu sifat-sifat hati. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman. Tidaklah sebuah hati siapapun kecuali di antara jari jemari isba'aini, dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. In syaa aqamahu wa in syaa azaghahu. Kalau Allah berkehendak, Allah bikin hatinya istiqamah. Bila Allah berkehendak, Allah juga bisa buat hati itu melenceng. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muthabbital qulub, wahai zat yang menetapkan hati, menegarkan hati, tegarkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, karena kita nggak tahu ya akhir dari kehidupan kita bagaimana. Ya, hati ini mudah sekali berubah-ubah. Yang paginya A, sore bisa jadi Z. Bisa jadi karena hati itu lemah. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak doa, ya Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Qalat qultu ya Rasulullah innal quluba la tataqallabu. Wahai Rasulullah, awa innal quluba tataqallabu, apakah hati itu bolak-balik, berubah-ubah? Beliau menjawab, na'am, ya. Ma min khalqillahi min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina isba'aini min asabi'illah. Tidaklah dari makhluk Allah, dari anak Adam, dari manusia, kecuali bahwa hatinya itu di antara dua jari jemari Allah Ta'ala.
Fa in sya'allahu azza wa jalla aqamahu. Bila Allah berkehendak, Allah akan luruskan hatinya. Bila Allah berkehendak, maka Allah akan lencengkan hatinya. Fa nas'allaha rabbana alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Maka kita meminta kepada Tuhan kita untuk jangan sampai melencengkan, memalingkan hati-hati kita setelah kita mendapatkan petunjuk. Wa nas'aluhu an yahabalana min ladunhu rahmah innahu huwal wahhab. Dan memberikan kepada kita dari rahmatnya, sungguh dialah Allah zat yang maha pemberi. Ya, jadi seorang mukmin, seorang muslim itu selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya itu selalu lurus, selalu di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna hadzal qalba karishatin bi falatin minal ard. Sungguh hati ini ibarat seperti kapas, bukan kapas, bulu di belantara bumi ini. Yukimuhar rihu dhahran li batnin. Angin itu bisa membolak-balikkan, mengarahkan kemanapun sesuka hati angin. Itulah hati kondisinya, mudah berubah-ubah, mudah terpengaruh. Ya. Maka tentunya di antara sifat-sifat hati itu apa saja? Yang pertama, buta. Ya, di antara sifat hati adalah buta. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi hati yang buta yang terdapat pada dada. Hati yang buta maknanya adalah mu'dhamul amma wa asluhu, dominan kebutaan dan asasnya, yaitu kebutaan yang membahayakan agama seseorang. Karena dengan butanya hati seseorang itu dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa menyaksikan kebenaran, sebagaimana seorang yang buta matanya menyaksikan apa yang di hadapannya. Dia nggak bisa melihat ini yang benar, ini yang salah, nggak bisa melihat. Itulah hati yang buta. Kemudian di antara sifat hati adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 24, am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati dengan hati yang terkunci? Ya, sifat yang kedua, hati yang terkunci. Fahiya mutbaqah la yakhlas ilaiha syai'un min ma'ani. Hati yang terkunci, tertutup, yang tidak bisa memahami makna-makna ayat Allah, terkunci dari mengenali dari yang buruk dan yang baik. Seakan-akan hati itu seperti murtaj, bab al-murtaj, pintu yang terkunci rapat, yang mana tidak bisa dibuka. Nah, ini hati yang terkunci. Dia nggak bisa melihat membuka diri. Oh, ini yang benar, oh ini yang salah. Maka hati-hati dari hati yang tersebut. Maka di antara sifatnya juga adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 25. Allah berfirman, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah
ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyyaraw kulla ayah la yu'minuna biha. Hati itu disebutkan seperti akinnah, penutup, tertutupi, ya, bejana yang tertutup, di mana Allah berfirman wa ja'alna ala qulubihim, dan kami jadikan dalam hati mereka itu penutup untuk bisa memahami firman Allah Ta'ala. Ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra, padahal pada pendengaran mereka itu bisa mendengarkan. Sekiranya mereka bisa melihat banyak ayat, mereka nggak bisa mengimaninya. Karena apa? Hatinya tertutup. Kita harus mengenali ini. Ini penting dalam memperbaiki hati. Jangan sampai hati kita seperti ini, masuk banyak ayat, banyak hadis, banyak nasihat, tapi mental semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga adalah dari Abi Inabah Al-Khawlani yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang derajatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha, rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir fi musnadis syamiyyin. Qal Hafidh al-Iraqi rawahu Tabrani wa isnaduhu jayyid, wa qal Haythami isnadun hasan. Dalam sebuah hadis disebutkan sanadnya hasan, jayyid. Sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana dari penduduk bumi, dan bejana-bejana Tuhan kalian adalah hatinya para hamba yang saleh. Dan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hati yang paling lembut, hati yang paling lembut. Di sini Nabi SAW mengumpamakan hati-hatinya hamba dengan bejana. Artinya kita bicara tentang hati itu adalah bejana pada hadis yang ketiga ini. Dan bejana tergantung apa yang diisi. Yang diisinya baik, maka bejana itu baik. Bila yang diisi itu buruk, maka bejana itu buruk. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, innal abrar taghli qulubuhum bi'amalil birr. Sungguh orang-orang yang baik itu hati-hati mereka akan penuh dengan amalan-amalan yang baik. Wa innal fujjara taghli qulubuhum bi'amal fujur. Dan orang-orang jahat, maka hati mereka terisi penuh dengan kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku dosa. Wallahu yarahumumuhum, wallahu yarahumumahum fanduru ila humumikum yarhamukumullah. Dan Allah melihat pada keinginan-keinginan, hasrat-hasrat mereka, maka perhatikan hasrat-hasrat kalian, semoga Allah merahmati kalian. Berkata juga Abdullah bin Malik rahimahullah, inna lillahi fil ardi aniyatan la yaqbalu minha illa sulba ar-raqiqa as-safi. Sungguh Allah memiliki bejana-bejana di muka bumi ini, dan Allah tidak menerima darinya kecuali yang sulba ar-raqiq as-safi,
yang bersih, yang kokoh, yang lembut dan masih sofi, masih suci. Qala sulb fi ta'atillah, dia tegar di atas ketaatan kepada Allah. Ar-raqiq inda dzikrillah, dia lembut ketika disebut nama Allah. Dia tegar kokoh di atas ketaatan kepada Allah. Dia lembut ketika disebut nama Allah Ta'ala. As-safin naki minad daran, dia bersih dari segala bentuk kotoran. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Lantas kemudian kita juga pengen tahu ya, bagaimana bejana hati yang bersih itu cirinya seperti apa saja. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa halaman 159, dalam Ad-Da' wad-Dawa juga disebutkan dalam dalam kitab Ighatsatul Lahfan karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita perlu mengetahui ciri bejana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Yang pertama, zikrullah. Bejana yang selalu terisi dengan zikir. Wal muwadhabah ala dzikrih, dan selalu menjaga zikir dan memperbanyak zikir. Allah berfirman, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, dan mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan yang begitu banyak. Nah, ini ciri bejana yang baik, dan termasuk disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka-mereka yang menyebut nama Allah dalam posisi berdiri, duduk maupun sedang berbaring. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang beriman, udzkurullaha, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Ya. Dan termasuk di antara zikir kepada Allah Ta'ala adalah ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya, termasuk itu zikrullah. Wa tafaqquh fiddin, dan bertafaqquh, memahami agama Allah ini. Fa inna hadza min dzikrillahi azza wajal, karena ini termasuk dari zikir, karena disebutkan di situ firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, bila kalian melewati sebuah taman surga, maka duduklah di situ. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah, taman surga? Qala hilaquz dzikir, halaqah dzikir. Yang dimaksudkan halaqah dzikir di situ adalah majlis ilmu, ngaji, yang mana dijelaskan di situ halal dan haram. Bukan ketawa ketiwi, bukan majlis komedian yang ngajinya itu isinya ketawa ketiwi, tapi benar-benar ngaji. Disebutkan, diajarkan di situ kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan dijelaskan hukum-hukum, mengenalkan manusia dengan Robnya, dengan nama dan sifatnya, dengan perintah dan larangannya. Tanda yang kedua, bejana itu bejana yang baik adalah an ya'lama 'inda fawatil wird, dia merasa sakit ketika kehilangan kesempatan untuk wirid zikir.
seperti wirid malam ketika dia sholat, atau membaca Al-Quran. Ketika dia kehilangan kesempatan hari itu membaca, hati itu rasanya tidak enak. A'dhaw min ta'allumil harisi 'alal mal. Dia merasa sakit ketika kehilangan kesempatan untuk zikir kepada Allah, melebihi rasa sakitnya seorang yang berambisi dengan dunia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dunia. Kadang kita ini merasa, aduh, wah, kehilangan kesempatan nih, ada fulus banyak, kehilangan. Kadang rasa kecewa kan gitu. Orang yang dia terisi dengan zikrullah lebih kecewa ketika kesempatan zikir terlewatkan. Ya. Yang ketiga, syuhu sahibihi bil waqt. Bakhilnya terhadap waktu. Bakhil terhadap waktu. Dia pelit dengan waktunya. Karena semangatnya yang keras. Jangan sampai tersia-siakan waktunya. Pergi begitu saja waktu itu, tidak ada manfaat faedahnya. Karena maslahat, semua maslahat itu tumbuh dari menjaga waktu. Ya. Maka kapanpun seseorang itu menyia-nyiakan waktunya, maka tersia-siakanlah maslahat untuk dirinya. Dan apa yang sudah terlewatkan dari waktu tidak akan kembali lagi. Dan modal yang paling berharga bagi seseorang adalah umurnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan waktu, umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita harus pelit waktu. Misal diajak kongko-kongko yang nggak jelas bahas apa, oh maaf, afwan, tidak bisa. Harus pelit. Kalau diajak kemana, tujuannya apa dulu nih? Ngaji apa enggak? Jangan ada fulusnya ada enggak. Ya. Tapi ada faedahnya atau enggak? Minimal bisa ngaji atau enggak. Kalau begitu saja jalan-jalan enggak ada faedahnya, buat apa diikutin? Ya. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah yang baik itu benar-benar memanfaatkan waktu, pelit akan waktu. Banyak hadis tentang anjuran untuk memanfaatkan waktu, di mana dalam sebuah hadis, ighnanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu adalah masa-masa di mana terhimpun semua kekuatan. Kekuatan jasmaninya, kekuatan berfikirnya, sehatnya akalnya, kuatnya akal dan semangatnya, semua terhimpun di situ. Maka jangan sia-siakan. Dan hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Kesempatan hidup manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehataka qabla maradik, kondisi sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau kita ingin tahu begitu berharganya kondisi sehat kita, maka sakitlah. Jangan, saya nggak menyuruh sakit ya, tapi tahuilah ketika kita sakit itu nggak bisa apa-apa. Pengen ini susah, pengen ngaji susah, berandai-andai seandainya saya masih sehat, kan begitu. Ya. Baik. Adapun tanda yang keempat adalah an yakuna hammuhu wahidan. Tujuan atau tekadnya hanya satu. Menjadikan tekad hatinya hanya satu, an yakuna fillah. Harus karena Allah. Fayaj'ala hammahu lillah.
Dia jadikan tekadnya hanya untuk Allah. Dia meninggalkan segala bentuk selain Allah. Karena dia sadar, ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Apapun, kalau itu karena Allah akan langgeng. Persahabatan, pertemanan, cinta. Kalau itu karena Allah akan langgeng. Tapi kalau untuk selain Allah, itu akan cepat sirna. Ya, jadikan ini semua karena Allah, dan itu salah satu ciri dari bejana yang baik. Disebutkan dalam musnad dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlah. Barang siapa yang tekadnya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan baginya semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya, bukan pada perbendaharaannya. Ketika hatinya merasa cukup, dia nggak butuh sama yang lain. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, datang kepadanya dunia, bisnis ini, kesempatan itu, harta datang tak dikira-kira, dia nggak suka, dia nggak bergeming. Itu kalau tekadnya akhirat. Contohnya siapa? Para sahabat Nabi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, beliau sampai dikenali sekiranya Abdurrahman itu membuka batu, mesti di bawahnya ada sebongkah emas, saking kayanya. Ya, tapi beliau punya moto yang bagus, ku jadikan akhirat di hatiku dan dunia di tanganku. Artinya akhirat itu selalu di hati dan dunia cukup di tangan, bisa saya kontrol. Jangan jadikan dunia itu di hati kita sehingga kita dicengkeram oleh dunia, tidak bisa bebas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhirat sudah di hati, sekaya apapun dia akan gunakan kekayaan tersebut di jalan Allah. Benar, para sahabat yang kaya itu mereka menggunakan harta mereka di jalan Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika masa paceklik Madinah, saat itu datang berduyun-duyun 500 ekor unta dengan segala isinya, bahan makanan pokok. Lantas kemudian datanglah semua para saudagar. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala an itu menawarkan, siapa yang mau berani membeli barang daganganku semuanya? Saya Utsman, kamu berani berapa? Oh, 5.000 dinar. Kurang gede. Saya Utsman, berapa yang berani? 7.000 dinar. Kurang. Itu berapa? 10.000 dinar. Kurang. Sampai pada 12.000 dinar. Mereka bilang, siapa di antara kita yang kuat perbendaharaannya sebanyak itu? 12.000 dinar. Kata beliau radhiyallahu anhu, Allah, aku jual ini karena Allah. Jual semua gratis. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma'adhar Utsman ba'da hadzal yaum, Utsman gak akan kena madarat setelah ini. Masya Allah, kaya, tapi gunakan kekayaan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah sejatinya seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan tekadnya untuk akhirat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanda yang keenam, ta'dhimus shalah, mengagungkan perkara salat. Di antara tanda hati seorang itu baik adalah tidak meremehkan perkara salat. Ya, tidak menganggap remeh pada acara segenting apapun. Datangnya sholat ya sholat,
Bukan karena Anda masih ada perkumpulan, tinggalkan dulu. Dia lebih mengagungkan perkara sholat. Kenapa? Karena ini haknya Allah. Allah sudah kasih kepadanya hak yang banyak. Allah menuntut hak itu. Waktunya sholat. Nah, itu menunjukkan hati yang bersih, hati yang baik. Wal ma'rifah biqadriha, dia mengenali kedudukan sholat itu, dan dia mengenali kedudukan sholat tersebut dan memperhatikan sholatnya, dan dia memperhatikan menjaga kapan masuk waktu sholat, dan menerima perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin. Bila masuk sholat, dia bahagia. Masuk waktu sholat nih, seneng gitu loh. Bukan, aduh sholat waktunya. Itu perlu diuji hati kita nih. Ini kayak ada masalah nih. Kok denger azan malah gersulo kan gitu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal, ya rehatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Wa yaqulu ju'ilat qurratu aini fis salah, dijadikan pelipur laraku itu pada salat. Ya, pada salat. Nah, maka tentunya seorang yang memiliki bejana yang seperti ini, ketahuilah dia orang yang baik, hati yang baik, yang mana dia perhatian dengan sholatnya. Maka kita semestinya untuk kita ketahui bahwa sholat yang menjadikan pelipur lara bagi pelakunya itu yang seperti apa, pelipur lara dalam hatinya seperti apa. Maka terhimpun 6 persaksian agar sholat kita menjadikan sebagai pelipur lara. Yang pertama, al-ikhlas, sholatnya kudu ikhlas. Ya, kalau sholatnya ikhlas, itu akan menjadi pelipur lara baginya. Yang menggerakkan dia untuk sholat adalah raghbatul abdi fillah wa mahabbatihi lah wa talabi mardatihi wal qurbi minhu wa tawajjud ilaihi wa imtithali amrih. Yang menggerakkan dia untuk sholat itu karena cinta kepada Allah, ya karena permintaan Allah dan mengharapkan ridhonya, ingin dekat dengan Allah, di mana tidak ada satupun dari urusan dunia yang menggerakkan dia sholat. Kan ada sebagian orang itu karena urusan perkara dunia, jabatan, ya, atau posisi nama, dia mau sholat. Bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya, ada sebagian orang itu yang saya saksikan sendiri. Ada sebagian orang, oh masya Allah, sebelumnya nggak pernah kelihatan di masjid. Kemudian beliau umroh. Tiba-tiba pulang dari umroh rajin, masya Allah, rajin. Setelah sekian bulan tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar. Langsung tanyakan kenapa ini, tanyakan kepada istrinya, sedang dikunjungi sama teman-temannya, ya, dari fraksi partai tertentu. Akhirnya dia takut kalau itu mengganggu jabatannya. Dia orang punya jabatan. Apakah seperti ini? Ya. Kalau dia ikhlas karena Allah, cinta pada Allah, tidak peduli orang lain, tidak peduli mau sholatnya, mau jabatannya hilang, tidak peduli. Toh jabatan cuma sementara kok. Kadang seorang itu lebih takut pada manusia ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh cuma sekedar kunjingan, toh sekedar hanya jabatan, tidak akan berpengaruh, karena rezeki Allah itu luas.
Nah, maka tentunya jadikan sholat ini sebagai pelipur lara di mana kita kudu ikhlas karena Allah. Yang kedua, persaksian kedua adalah masyhadus sidqi wan nush. Persaksian sidq, yaitu kejujuran dan penuh nasihat. Artinya dia selalu menasihati hatinya. Wastafrighu juhdahu fi iqbalihi fiha 'ala Allah. Dia selalu berusaha mengisi hatinya, ya, mengisi waktunya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun persaksian yang ketiga adalah al-mutaba'ah wal iktida. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha dengan sholatnya itu mencontoh Nabi, bukan sakar PDW ya. Dia berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadikan pelipur lara dalam hati, dalam sholatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan penuh tumakninah, ketenangan. Ya, karena itu rukun. Hilang tumakninah, hilang sholatnya. Sholat mau kebut-kebutan gitu, kayak F1, sut gitu. Sah, ndak sah. Ya, kenapa? Hilang tumakninah. Apakah seperti itu sholat yang menjadi pelipur lara? Capek, dengkulnya boyoan ya, gitu istilahnya. Ya, mbah saya waktu sholat di sana itu ada, masjid ini masya Allah F1 katanya, sholatnya cepat, bikin dengkule dia nggak bisa bangun lagi, capeknya masya Allah. Dapatnya capek, bukan malah seneng tapi malah capek. Maka tentunya sholat yang menjadi pelipur lara bagi hati seorang adalah yang tenang, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Hatinya itu akan berubah, akan mendapatkan ketenangan di situ. Ya, apalagi di sholat tarawih di sini ya, masya Allah 1 juz. Wah, kalau yang nggak terbiasa, wah dengkelan bahasa Jawanya ya. Tapi rasanya beda ketika seorang itu penuh dengan tumakninah, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan cinta kepada Allah. Justru malah kurang panjang katanya. Ya, tapi harus melihat yang lain. Kemudian yang keempat, masyhadul ihsan. Sudah waktunya azan. Terakhir yang kelima nih. Yang keempat adalah ihsan. Ihsan itu adalah muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam sholatnya itu dia sedang menghadap Allah. Dia sedang berinteraksi dengan Allah. Dia sedang diawasi dari langit 7 sana, dari di atas Sidratul Muntaha sana. Nah, itulah sholat yang menjadikan pelipur lara baginya. Dia tidak sedang sendirian, dia bersama Allah. Allah mengawasi dirinya dan dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau enggak mampu, sejatinya kamu sedang diawasi oleh Allah. Itu yang menjadikan sholat kita khusyuk dan tenang dan menjadi pelipur lara dalam hati kita. Yang terakhir adalah masyhadul minnah, persaksian minnah, pemberian, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu bisa kuat berdiri sholat 1 juz bahkan. Itu dari mana? Allah, bukan dari kita pribadi. Tentunya kita di sini banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya di sini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga dengan inilah saya bisa bersyukur. Dan Nabi SAW ketika qiyamul lail panjang bacaannya,
sampai tawarrumat qadamah, sampai pecah-pecah kakinya itu. Pecah-pecah kakinya. Kita ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu harus melakukan seperti ini? Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak bisa? Aku pengen jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena pemberian ini, aku banyak sholat. Ya, sedangkan kita bagaimana kondisi kita masing-masing, maka tentunya untuk kita perhatikan diri sendiri. Kemudian yang terakhir nih, bukan 5 ya, 6. Persaksian yang ke-6 adalah at-taksir. Persaksian taksir, merasa kurang. Apa yang sudah kita lakukan saat ini itu masih kurang. Kita belum maksimal. Kita selalu kurang, belum sempurna. Terus persaksikan ini semua terus. Artinya dalam sholat kita masih ada yang kurang. Harus lebih sempurna lagi dan lagi. Ya, demikian ini yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih ada hadis yang keempat dan kelima kali karena waktu yang tidak mencukupi. Tapi semoga 3 hadis tadi itu sedikit memberi bekal untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan khilafan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.